Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa hidup itu kadang gitu-gitu aja? Bangun pagi, kerja atau sekolah, pulang, terus tidur. Besoknya ngulang lagi. Rutinitas itu kadang bikin kita jadi mikir, apa iya hidup cuma tentang ini? Nah, di tengah kebosanan atau pertanyaan-pertanyaan kayak gini, ada satu hal sederhana yang sering kita lupakan, tapi punya kekuatan luar biasa. Membaca. Mungkin kedengarannya sepele, cuma buka buku atau layar. Tapi percayalah, kegiatan ini punya potensi buat mengubah cara kita melihat dunia, bahkan diri kita sendiri. Nggak cuma sekedar nambah informasi. Membaca itu lebih dari itu. Dia bisa jadi kayak kacamata baru yang bikin kita ngelihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, bahkan sudut pandang yang sebelumnya nggak pernah kita bayangin. Mari kita mulai dari hal yang paling jelas, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Ini kayak fondasi utama kenapa membaca itu penting. Ketika kita membaca, entah itu buku sejarah, fiksi ilmiah, novel romantis, biografi tokoh, atau bahkan artikel berita, kita sedang menyerap informasi baru. Informasi ini nggak cuma berhenti di kepala kita aja, tapi dia mulai nyambung-nyambungin titik-titik yang tadinya terpisah. Misalnya, kita baca buku tentang sejarah reformasi agraria di Indonesia. Tadinya kita cuma tahu sepintas, tapi setelah baca detailnya, kita jadi ngerti gimana rumitnya masalah tanah, konflik yang terjadi, dan dampaknya sampai sekarang. Pengetahuan ini bikin kita nggak gampang percaya sama omongan orang yang nggak jelas, karena kita punya data dan fakta yang kuat. Kita jadi lebih kritis dalam melihat berita, nggak gampang termakan hoax, dan jadi punya argumen yang lebih kuat kalau diskusi sama teman-teman. Jadi, wawasan itu bukan cuma bikin kita pintar di mata orang, tapi juga bikin kita jadi individu yang lebih berakal dan gak gampang dibodohi. Terus, membaca juga bisa membuka jendela ke kehidupan lain. Maksudnya gimana? Begini, sebagian besar dari kita mungkin cuma punya pengalaman hidup yang terbatas, ya kan? Lingkungan kita ya itu-itu aja, teman-teman kita ya itu-itu aja. Masalah yang kita hadapi mungkin juga mirip-mirip. Nah, dengan membaca, kita bisa masuk ke dalam kehidupan orang lain, bahkan ke dunia yang sama sekali fiktif. Misalnya, kita baca novel tentang seorang anak kecil yang tumbuh di daerah konflik di Timur Tengah. Kita jadi bisa ngerasain gimana rasanya hidup di tengah bom dan ketidakpastian, gimana mereka berjuang buat bertahan hidup, dan gimana mereka tetap punya harapan di tengah penderitaan. Pengalaman pinjaman ini bikin empati kita terasa. Kita jadi lebih bisa menghargai apa yang kita punya, lebih bersyukur, dan gak gampang ngeluh karena tahu ada orang lain yang hidupnya jauh lebih susah. Tahu kalau kita baca buku tentang budaya suku terpencil di Amazon, kita jadi tahu cara pandang mereka tentang alam, tentang kehidupan, dan tentang kematian yang mungkin sangat berbeda dengan cara pandang kita. Ini bikin kita jadi lebih toleran dan menghargai perbedaan. Karena kita sadar kalau dunia ini luas banget dan gak semua orang punya cara pikir yang sama kayak kita. Selain itu, membaca juga bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Ini penting banget di zaman sekarang yang informasi gampang banget didapat, tapi banyak juga yang salah atau menyesatkan. Ketika kita membaca, apalagi buku-buku yang sedikit berat atau punya banyak sudut pandang, kita dipaksa buat mikir. Kita nggak cuma nerima informasi mentah-mentah, tapi kita mulai mempertanyakan, kenapa penulis bilang begitu? Apa buktinya? Ada nggak sih sudut pandang lain? Misalnya, kita baca buku sejarah yang ditulis dari perspektif tertentu. Setelah itu kita coba cari buku sejarah lain yang menulis tentang peristiwa yang sama, tapi dari perspektif yang berbeda. Dari situ, kita jadi bisa membandingkan, melihat celah-celah informasi, dan akhirnya membentuk kesimpulan sendiri yang lebih objektif. Kemampuan ini berguna banget dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai memutuskan mau beli barang apa, memilih calon pemimpin, sampai menyelesaikan masalah di kantor atau di rumah. Kita jadi nggak gampang terprovokasi, nggak gampang percaya sama gosip, dan jadi punya alasan yang kuat di balik setiap keputusan yang kita ambil. Jangan salah, membaca juga punya efek positif buat kesehatan mental dan emosional. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh tekanan, membaca bisa jadi semacam terapi. Ketika kita asik membaca, pikiran kita jadi teralihkan dari masalah-masalah sehari-hari. Kita bisa larut dalam cerita atau fokus pada informasi yang sedang kita serap. Ini mirip kayak meditasi, di mana kita melatih pikiran buat fokus pada satu hal aja. Efeknya, stres bisa berkurang, pikiran jadi lebih tenang, dan perasaan cemas juga bisa sedikit mereda. Bahkan ada penelitian yang bilang kalau membaca bisa meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi resiko demensia di usia tua.
Jadi, membaca itu nggak cuma ngasih nutrisi buat otak kita, tapi juga buat jiwa kita. Dia jadi semacam pelarian positif dari rutinitas yang kadang bikin jenuh, dan bisa jadi cara kita buat me time yang bermanfaat. Lebih jauh lagi, membaca bisa memperkaya kosakata dan gaya bahasa kita. Ini mungkin terdengar sepele, tapi punya dampak yang lumayan besar dalam cara kita berkomunikasi. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kata-kata baru yang kita temukan. Nggak cuma itu, kita juga jadi terbiasa dengan struktur kalimat yang bagus, cara merangkai ide, dan gaya penulisan yang efektif. Hasilnya, ketika kita berbicara atau menulis, kata-kata yang keluar dari mulut atau tangan kita jadi lebih bervariasi, lebih terstruktur, dan lebih enak didengar atau dibaca. Ini penting banget, baik buat presentasi di depan kelas atau kantor, nulis email profesional, atau bahkan cuma ngobrol santai sama teman-teman. Dengan bahasa yang kaya dan teratur, ide-ide kita jadi lebih mudah dipahami, argumen kita jadi lebih meyakinkan, dan kita jadi terkesan lebih cerdas dan berwawasan. Jadi, membaca itu investasi buat kemampuan komunikasi kita juga. Nah, dari semua poin di atas, intinya adalah membaca itu kayak latihan buat otak kita. Sama kayak otot yang perlu dilatih biar kuat, otak juga perlu dilatih biar tetap tajam dan berfungsi optimal. Semakin sering kita membaca, semakin banyak neuron di otak kita yang terhubung, dan semakin banyak jalur saraf baru yang terbentuk. Ini bikin otak kita jadi lebih fleksibel, lebih adaptif, dan lebih efisien dalam memproses informasi. Bayangin aja, kalau kita cuma muter-muter di lingkaran yang sama setiap hari, tanpa ada input baru, otak kita jadi kayak kolam yang airnya stagnan. Tapi dengan membaca, kita terus-menerus nambahin air segar, bikin kolam itu jadi hidup dan mengalir. Jadi, ketika kita bicara tentang mengubah cara pandang, itu bukan cuma tentang jadi lebih pintar atau lebih banyak tahu. Ini tentang bagaimana informasi dan pengalaman yang kita dapat dari membaca itu perlahan-lahan membentuk ulang lensa yang kita pakai buat melihat dunia. Tadinya mungkin kita cuma lihat hitam dan putih, tapi setelah membaca, kita mulai melihat nuansa abu-abu, bahkan warna-warna lain yang sebelumnya nggak kelihatan. Tadinya mungkin kita cuma mikir diri kita sendiri, tapi setelah membaca kisah-kisah orang lain, kita jadi lebih peka terhadap kesulitan mereka, atau malah terinspirasi dari keberhasilan mereka. Tadinya mungkin kita gampang menyerah, tapi setelah membaca biografi orang-orang hebat yang berjuang keras, kita jadi lebih termotivasi buat nggak gampang putus asa. Perubahan cara pandang ini juga berlaku buat diri kita sendiri. Mungkin kita punya pandangan negatif tentang kemampuan kita atau merasa kurang percaya diri, tapi dengan membaca buku-buku inspiratif atau tentang psikologi positif, kita jadi menyadari potensi diri kita, menemukan kekuatan yang tadinya tersembunyi, dan jadi lebih yakin sama kemampuan kita sendiri. Membaca juga bisa jadi cermin buat kita. Terkadang, kita menemukan karakter atau situasi dalam buku yang mirip dengan kita, dan dari situ, kita bisa belajar gimana harus bereaksi atau menemukan solusi buat masalah yang sedang kita hadapi. Jadi, membaca itu juga bisa jadi perjalanan menemukan diri sendiri. Mungkin ada yang bilang, males baca buku tebel-tebel. Nggak perlu langsung baca buku filsafat setebal kamus kok. Mulai aja dari genre yang kamu suka, entah itu komik, majalah, blog, atau novel ringan. Yang penting adalah kebiasaan membaca itu sendiri. Sedikit demi sedikit, setiap hari, pasti ada dampaknya. Coba sisihkan waktu 15-30 menit setiap hari buat membaca. Bisa pas lagi nunggu antrian, di perjalanan pulang, atau sebelum tidur. Daripada cuma scroll media sosial yang kadang bikin kepala makin pusing, mendingan pakai waktu itu buat membaca. Kamu nggak akan langsung merasakan perubahannya secara instan. Tapi lama-kelamaan, kamu akan kaget sendiri betapa banyak hal yang berubah dalam dirimu, dalam caramu berpikir, dan dalam caramu melihat dunia. Jadi, mengapa membaca bisa mengubah cara pandangmu? Karena membaca itu adalah pintu gerbang menuju dunia tanpa batas. Dia ngajarin kita hal-hal baru, bikin kita kenalan sama orang-orang baru, walaupun cuma di dalam buku, bikin kita ngerasain emosi yang berbeda, dan ngajak kita buat mikir lebih dalam. Dia kayak nutrisi buat otak dan jiwa kita, yang bikin kita tumbuh jadi pribadi yang lebih bijak, lebih empatik, lebih kritis, dan pastinya lebih terbuka sama berbagai kemungkinan. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap sepele kegiatan membaca ya. Dia mungkin kunci buat membuka banyak potensi dalam dirimu yang selama ini belum kamu sadari. Coba deh, mulai baca sesuatu hari ini. Kamu akan takjub sama perjalanannya.